Cek satu. Baik, Bapak Ibu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Yayasan Permatasari Cabang Banten, Ibu Lila beserta seluruh jajarannya, dan alhamdulillah hari ini diwakili oleh Bapak Arianto. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Cikal Harapan Bapak Andi Purnama. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Cikal Harapan BSD. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Edi Suharsongko, Kepala Kasih Kasih Pakis Kementerian Agama Tangerang Selatan. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah Islam Cikal Harapan beserta calon Dewan Guru Pengajar TPQ Cikal Harapan. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan setelah sekian lama kita menunggu untuk proses pendirian atau pembentukan Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Cikal Harapan BSD. Semoga dengan mengharap ridho Allah kita bisa membentuk atau mendirikan TPQ di Masjid Cikal Harapan BSD, yang tentunya hal ini menjadi sebuah harapan dan keinginan kita bersama demi syiarnya keilmuan keislaman di Masjid Cikal Harapan BSD. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Acara pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Ketua DKM Cikal Harapan, yang ketiga sambutan dari pengurus Yayasan Permatasari Cabang Banten sekaligus membuka acara. Kemudian kita langsung kepada materi inti pembekalan diklat KTP-Kian atau KTP-Kian. Kalau Kian kayaknya agak ini. Yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Edi Suharsongko, dan kemudian nanti ada sesi tanya jawab, lalu penutup. Baik, untuk efisiensi acara, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama baca surat Al-Fatihah ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara kedua sambutan dari Ketua DKM Masjid Cikal Harapan BSD yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Purnama. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Allah Ta'ala di hari Jumat, hari yang penuh berkah. Insya Allah kita dipertemukan di Zoom Diklat TPQ Cikal Harapan. Ya, mungkin ini sudah kita nanti-nanti di masjid tercinta kita adanya suatu lembaga Taman Pendidikan Al-Quran yang semoga akan mengantar kita teman-teman surga Allah Subhanahu. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berada di Islam dan insya Allah akan mengantar kita mencapai kebahagiaan dunia wal akhirat. Amin. Yang kami hormati Bapak Haji M. Edi Suharsongko, SHG MPD, Kasih Pakis Kemenak Tangsel. Mohon nanti bimbingannya, Bapak. Kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan Permatasari Cabang Banten, kali ini diwakili oleh Bapak Arianto. Terima kasih Pak Ari atas kesediaannya menghadiri Zoom Diklat TPQ kita.
Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala-Kepala Sekolah Cikal Harapan BSD yang berkenan gabung di Zoom. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar TPQ Cikal Harapan dan yang kami sayangi teman-teman pengurus TKM Cikal Harapan. Tentunya hal yang sangat membanggakan bagi kami khususnya TKM Cikal Harapan, suatu penantian yang tiada terkira. Bahwasannya sekali lagi masjid kita insya Allah segera akan memiliki taman pemikiran Al-Quran yang memang tujuan utamanya adalah kita akan membina mulai dari putra putri PAUD, SD, SMP, SMA, Cikal Harapan. Semoga nanti akan ada calon hafiz dan hafizah dari sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentunya banyak saran dan masukan kepada kita, memberikan saran alangkah sayangnya masjid sejar itu kemudian ada di lembaga yang banyak muridnya tapi belum memiliki TPQ, dan alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah insya Allah kita pun akan sebenarnya di bulan Ramadan kita mendirikan kalau mengesahkan TPQ, semoga nanti di awal bulan suci Ramadan kita bisa aktif TPQ-nya dan bisa untuk sekali lagi beramal baik di masjid. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali di atas kehadiran seluruh tamu undangan, narasumber, teman-teman pengajar di Zoom ini. Semoga nanti dapat ilmu yang kita ambil dari Pak Haji M. Ewehdi Susasongko. Kami Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Purnama telah menyampaikan sambutan atas nama pengurus DKM Masjid Cikal Harapan. Selanjutnya sambutan dari pengurus Yayasan Permatasari Cabang Banten yang diwakili oleh Bapak Arianto. Pada beliau dipersilakan sekaligus membuka acara Diklat TPQ Masjid Cikal Harapan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Edi Suharsongko, Sarjana Agama, Master Pendidikan, Kasih Pakis Menak, Tangerang Selatan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Ketua DKM Cikal Harapan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta Diklat TPQ Cikal Harapan serta rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita katakan Jumat yang penuh berkah ini kita melaksanakan Diklat TPQ Cikal Harapan. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam Islam. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kebahagiaan tersendiri bagi kami dan juga mungkin bagi rekan-rekan yang akan melaksanakan Diklat TPQ Cikal Harapan yang sudah lama menginginkan adanya lembaga ini di kompleks atau kampus Cikal Harapan ini. Khususnya ini menjadi program DKM Cikal Harapan dan ini menjadi poin plus, menjadi sungguh hati dan menjadi harapan kami juga bisa direalisasikan setelah mendapatkan ilmunya, bisa direalisasikan
aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan juga di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang penuh berkah. Bapak, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini juga kami berharap bahwa apa yang menjadi harapan besar bagi kami dan juga bagi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dengan adanya TPK ini menjadi poin plus bagi sekolah kita, dan juga ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya, yang bisa jadi di sekolah-sekolah lain belum dimiliki. Oleh karenanya kami memberikan motivasi dan semangat pada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa apa yang akan disampaikan oleh narasumber ya. Dan terakhir, kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya pada teman-teman yang memberikan inspirasi dan bisa merealisasikan kegiatan ini saat ini, walaupun saat ini sedang pandemi, walaupun kita hanya melakukannya lewat Zoom meeting ya. Dan sekali lagi mohon maaf apabila pada kesempatan kali ini pengurus Yayasan Cabang Banten diwakili oleh saya, karena kebetulan Bulila sebagai ketua ada kegiatan yang memang harus beliau laksanakan pada waktu yang bersamaan. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diklat TPQ Cikal Harapan resmi kami buka. Kami akhiri sambutan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Rianto yang telah memberikan kata sambutan dan juga membuka secara resmi diklat TPQ Cikal Harapan Masjid Cikal Harapan BSD. Baik, kita prepare 2-3 menit dulu untuk persiapan pemateri. Ini insya Allah sudah ready. Suaranya gimana Pak Fakih? Udah jelas? Suaranya bagus Pak, insya Allah. Oke teman-teman. Oh, mantap. Ini suara. Oke. Oh. Info silakan dicek suaranya teman-teman. 1-2 orang mungkin bisa di Ali, suara bagus Pak Ali ya? Ada gangguan sih Gus, tadi kayaknya ada gangguan sedikit, sekarang lumayan. Sudah bagus. Bentar. Suaranya putus-putus Gus. Ya sebentar, tapi kalau dari Pak Edi tadi bagus sebentar. Cek, cek. Cek, 1 cek. Loh, 1, 2.
Tunggu Pak Edi ya, masih trouble. Suaranya bagus tapi Pak Agus. Suaranya udah bagus Pak Fakih ya? Cek, cek. Ehonya kecil ya? Ya, lo. Cek satu, cek. Ya. Lo. Pak Edi mohon cek sound Pak Edi. Halo, Assalamualaikum. Gimana Pak Fakih? Bagus? Halo, Assalamualaikum Pak Fakih. Ya, waalaikumsalam. Kedengaran? Teman-teman kedengaran? Bagus. Jelas nggak Pak? Assalamualaikum Pak Kasih, udah jelas bagus suaranya Pak Kasih. Oke, siap. Pak Imran itu, Pak Imran gimana? Pak Imran jelas? Pak Imran? Pak Imran udah jelas belum? Baik. Suara Pak Kasih udah bagus Pak Kasih. Mantap, mantap. Pak Imronnya malu-malu. Baik ya, oke kita akan mulai. Hadirin sekalian, seluruh peserta Zoom meeting TPQ Cikal Harapan. Kita akan segera mulai materi diklat TPQ yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Suharsongko, Kepala Kasih Pakis Kemenak Tangsel. Untuk diketahui Pak Edi bahwa Cikal Harapan khususnya yang di BSD ini sudah lama sekali menginginkan adanya TPQ, tapi baru tahun ini insya Allah terbentuk. Mudah-mudahan bisa nanti diberikan yang terbaik untuk pemaparan materinya. Karena ini perdana, jadi kami sampaikan santri yang kami rencanakan itu dari murid kami sendiri Pak Edi. Jadi ada dari PAUD sampai SMA, dan itu jumlahnya insya Allah mencapai ada 800 sampai 900 gitu ya. Seperti itu. Kemudian guru-gurunya Pak Edi itu dari masing-masing unit itu semuanya disatukan, yakni dari TK, ya, PAUD, kemudian SD, SMP, SMA. Ya, kebetulan DKM mempercayakan saya sebagai kepala TPQ-nya. Jadi mohon dibantu, disemangati, kemudian diberikan masukan-masukan yang terbaik supaya niat ikhlas kami dari awal ini sampai terlaksananya program ini dan menghasilkan para hafiz-hafizah insyaallah akan menjadi salah satu amaliyah kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian dan pengurus cabang yang kami hormati, kita akan segera mulai pada Bapak Muhammad Edi Suharsongko. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan, alhamdulillah Bapak Haryanto tadi sudah menyampaikan sambutannya. Yang saya hormati Ketua DKM, Bapak Andi. Yang saya hormati seluruh pimpinan sekolah Cikal Harapan yang ikut dalam webinar ini. Wabil khusus sahabat saya, calon Ketua TPQ, Al-Mukarram, Ustadz Fakih, Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang hadir dalam kesempatan kali ini. Oh ya, ada Pak, punten ada yang kelupaan ini, sahabat saya satu lagi, Pak Muhammad Ali Imron Al-Hafiz. Ini udah share ke grup yang sebelah nih.
Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun di dunia maya. Dan wabil khusus saya mohon beribu maaf, rupanya videonya ada kendala siang ini, tapi insya Allah fotonya udah tampil Pak Imron. Jadi Pak Imron kalau kangen bisa lihat foto saya. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya senantiasa istiqomah kepada ajarannya. Wah sekalian yang dirahmati Allah, saya mendengar tentang rencana Sekolah Cikal Harapan mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran ini pada saat kami diundang untuk acara Baksos ya, yang Cikal Harapan bekerja sama dengan Akpai Tangsel, itu disampaikan. Jujur kami mendengar ini sangat berbahagia, Pak Andi dan juga Pak Haryanto serta seluruh asatid di Sekolah Cikal Harapan. Wabil khusus ini ada sahabat saya Pak Imron yang sering ketemu di Fatahillah. Kami mendengar ini sangat-sangat bersyukur sekali. Jadi di sekolah juga ada inisiatif untuk concern terhadap pendidikan Al-Quran. Ini pendidikan kalau kategorinya adalah pendidikan non formal kalau yang TPQ. Tapi insya Allah nanti juga pada kesempatan yang lain saya akan paparkan juga tentang PAUD-Q. PAUD-Q di sini bukan PAUD yang seperti di dinas, tapi PAUD yang PAUD Al-Quran itu juga ada Pak. Itu malah itu formal. Tapi oke, kita nggak bahas pada kesempatan kali ini. Untuk pada kesempatan kali ini yang saya sampaikan adalah tentang Taman Pendidikan Al-Quran. Ini memang pendidikan keagamaan non formal Pak. Jadi kami di pendidikan agama dan keagamaan Islam di Kemenak disebut Pakis, itu kami menangani guru-guru agama Islam, Pak Maksum, Pak Fakih, dan semua guru-guru PAI Setangsel itu dalam koordinasi maupun tunjangan profesinya di kita, di Pakis. Terus kemudian yang non formalnya adalah Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah. Demikian juga pondok pesantren. Nah ini pondok pesantren juga bagian dari kita. Nah Diniyah maupun Taman Pendidikan Al-Quran dalam konteks ini adalah sebagai kategori pendidikan non formal. Bagi kami di Pakis, Kemenak Kota Tangerang Selatan, kami sekali lagi sangat menyambut baik. Ini hal yang sangat positif untuk bagaimana pembekalan terhadap anak-anak kita dalam pendidikan Al-Quran. Nah, baik silakan teman-teman ini itu hostnya untuk ditampilkan biar kita mengacu kepada paparan di ini Pak Maksum, Pak Fakih yang sudah saya siapkan. Kita mendasarkan pada regulasi-regulasi yang ada secara nasional dalam bentuk undang-undang maupun regulasi di Kemenak. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, itu mengacu ke situ. Demikian juga Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Lanjut Pak, masih di halaman berikutnya. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang pondok pesantren. Demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, itu di tayangan. Terus kemudian Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2014, PMA Nomor 19 tahun 2019, dan juga Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al-Quran. Next. Latar belakangnya adalah pendidikan Al-Quran merupakan pendidikan dasar. Karena di dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 750 ayat rujukan yang berkaitan dengan ilmu. Sehingga semua lembaga pendidikan keagamaan Islam pasti mengajarkan tentang Al-Quran. Kedua, pengembangan pendidikan Al-Quran sangat penting karena Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap Muslim. Nah ini sekali lagi untuk cikal yang berbasis agama, dalam hal ini penguatan-penguatan keagamaan ini memang sangat-sangat positif sekali.
Jadi sekaligus saya sampaikan nih Pak Fakih, teman-teman yang guru PAI, ketika memang jam mengajar PAI-nya itu kurang Pak, SK mengajar TPQ itu bisa menjadi juga tambahan nih Pak Fakih. Pendidikan Al-Quran menjadi pondasi seluruh kurikulum pendidikan di dunia Islam, malah disebutkan demikian. Karena Al-Quran merupakan syiar agama yang mampu menguatkan akidah dan mengokohkan keimanan. Nah tujuannya sekarang, next, menanamkan pada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan lupa ini menjadi tujuan pendidikan Al-Qur'an nanti yang diselenggarakan oleh Cikal Harapan. Ini jangan lupa di situ tujuan utamanya. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, menghafalkan, memahami dan menafsirkan Al-Qur'an serta mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Jadi ini yang pada tujuan nomor 2 ini, Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan juga pimpinan yayasan, terus demikian pengurus DKM, para asatidz di Cikal yang ini udah hampir 21 yang bergabung di sini, yang insya Allah nanti jadi penggiat TPQ di Cikal Harapan, sesuai dengan jenjangnya, silakan dirumuskan pada jenjang mana dia sudah menulis sampai menghafalkan, kemudian juga pada tingkatan mana memahami dan menafsirkan Al-Quran, serta mengamalkan kandungan Al-Quran. Yang ketiga, mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam dengan disebut ukhuwah Islamiyah. Tetapi dia juga tetap rendah hati, tawadhu. Demikian juga dia memiliki sikap toleran, tasamuh, keseimbangan, tawazun. Demikian juga dia memiliki sikap moderat, tawasud. Dia memiliki sikap keteladanan, uswah. Dan juga pola hidup sehat dan cinta tanah air. Nah, ini teman-teman para calon-calon penggiat Taman Pendidikan Al-Quran ternyata dalam regulasi yang paling terbaru ini luar biasa ini. Pak Maksum, Pak Fakih, Pak Haryanto, dan juga Pak Andi, dan seluruh semuanya, Ustadz Imron, yang saya sebutin, yang saya udah kenal di Cikal ya. Yang belum mohon dimaklumin, tapi insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini menjadi nanti wasilahnya Pak Maksum, Pak Cikal nanti, Pak Fakih, Pak Haryanto, dan juga Pak Andi, kapan waktu insya Allah ketika sudah suasana wabah ini sudah mulai baik, kita bisa tatap muka. Ini kalau di virtual, udah virtual aja saya udah kondisikan ini, ternyata videonya ada kendala. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat kita tatap muka bisa kita lebih intens untuk berkomunikasi, dan ya kalau ketemu kan lebih enak ya. Dengan regulasi yang terbaru, ini Cikal ini luar biasa, mengawali ya bisa dikatakan di awalan di tahun 2021 itu untuk bagaimana kita bicara tentang pengembangan lembaga pendidikan Al-Quran di Tangsel. Ada beberapa jenjang itu di next Pak, di ini Pak, di slide berikutnya. Nah ini yang saya katakan pendidikan anak usia dini Al-Quran. Admin silahkan hostnya diklik. Ada namanya PAUDku, pendidikan anak usia dini untuk Al-Quran Pak. Ini di Kemenak mulai digagas. Yang nanti mungkin harus sesi tersendiri karena ini mendekati udah meningkat daripada non formal, dia menjadi formal. Di next Pak, ini dia. Itu pendidikan usia dini Al-Quran ini Pak, ini konsepnya adalah formal ini. Jadi nanti guru-gurunya juga akan didata secara emis dan sebagainya. Ini harus kajian sendiri nih, harus pemaparan sendiri pada materi berikutnya nih. Karena ini beda dengan yang kita bahas hari ini. Kalau yang kita yang sampaikan hari ini adalah yang kedua, Taman Kanak-kanak Al-Quran, demikian juga Taman Pendidikan Al-Quran, terus kemudian Ta'limul Quran lil Aulad, ada juga Rumah Tahfiz Al-Quran, dan juga Pesantren Tahfiz Al-Quran. Nah, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan. Next.
Pendidikan pada satuan pendidikan Al-Quran harus memenuhi standar kompetensi. Nah, ini memang rujukannya harus jelas juga. Pendidikan mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan akan diatur dalam peraturan yang lainnya. Dalam artian ini yang Pak, ini yang nanti kepada kepada PAUDKU ini memang. Tapi kalau untuk yang TPQ itu memang tidak seketat yang ada di dalam PAUDKU. Tenaga pendidikan pada satuan pendidikan Al-Quran itu nanti ada pengawas pendidikan Islam, ada kepala satuan pendidikan Al-Quran, yakni ini Pak Fakih nih, Ustadz Fakih nih calonnya ini nanti ya. Tadi saya dengar seperti itu. Kemudian juga ada wakil satuan pendidikan Al-Quran, ada tenaga kepustakaan, ada tenaga administrasi, tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, mana yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kependidikan ditetapkan dalam peraturan yang lainnya, dalam artian ada pembahasan yang tersendiri. Nah, sekarang gini Pak, next di itu sendiri ini di lembar berikutnya, slide selanjutnya. Masa dan usia pendidikan. Untuk PAUDKU ini masa pendidikannya 2 tahun. Usianya 4 sampai 6 tahun. Silahkan di slide berikutnya. Nah, TPQ itu antara 2 sampai 4 tahun, jenjang usianya adalah 7 sampai 12. Kemudian TKI atau tadi yang tersebut di atas ya, Ta'limul Qur'anil Aulad itu 3 tahun, 12 sampai seterusnya, dan juga RTQ, Rumah Tahfiz Al-Quran. Ini bisa di semua jenjang. Nah, selanjutnya di slide berikutnya, sarana yang diperlukan di dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Quran, ya tentu saja gedung kelas ya, itu ruang kelasnya. Tapi untuk TPQ dan TKQ Pak, untuk yang sedang digagas ini tidak mengharuskan harus gedung tersendiri, menggunakan masjid musola bisa Pak. Bahkan di beberapa TPQ di Tangsel itu ada yang menggunakan rumah di salah satu sisinya digunakan di sebagian ruangan rumahnya itu yang memang cukup memadai tentu saja ya, cukup untuk anak-anak didiknya itu bisa dimanfaatkan di situ. Tetapi untuk tataran di tingkat sekolah seperti Cikal tentu saja kami menyarankan ya punya ruang-ruang tersendiri, baik itu untuk ruang belajar, kemudian ruang guru, ruang kepala TPQ-nya, ruang administrasi dan seterusnya kalau memang memungkinkan untuk itu. Kemudian persyaratan Pak, next. Persyaratan biar waktunya nanti kita perluas di diskusi. Sebenarnya di diskusi nanti kita akan lebih ini. Persyaratan administrasi untuk lembaga pendidikan Quran. Pertama adalah penyelenggara pendidikan merupakan organisasi yang berbadan hukum. Nah ini untuk Cikal tentu saja bukan hal yang sulit karena saya alhamdulillah sudah dengar ya tadi termasuk Pak Ketua Yayasan Pak Haryanto tadi sudah menyampaikan bahwa lembaga Taman Pendidikan Al-Quran atau lembaga pendidikan Al-Quran di Cikal ini sudah memiliki badan hukum. Itu tentu sangat bagus sekali. Manfaatnya apa Pak? Manfaatnya adalah bahwa Taman Pendidikan Al-Quran atau lembaga pendidikan Al-Quran di Cikal ini nanti karena sudah punya badan hukum Pak, bisa mengajukan bantuan-bantuan, baik itu di Pemkot, maupun ke Kanwil, maupun ke Kemenak Pusat. Jadi dalam bentuk BOP, dalam bentuk bantuan-bantuan nanti ini. Nah, nanti untuk yang secara teknis nanti Pak Fakih, siapapun yang nanti diutus oleh Cikal nanti silakan konsultasi secara teknis nanti di Pakis ya, di Pakis. Kedua, memiliki struktur organisasi pengelola lembaga sekurangnya berupa bagian struktur organisasi dan pengelola dalam artian
struktur organisasi, siapa kepalanya, siapa pejabat administrasinya, apalagi sekelas Cikal ini mudah-mudahan dengan ada manajemen tersendiri untuk menangani TPQ itu jelas lebih baik loh sekalian. Karena TPQ kelihatannya, wah ini non formal mah enggak, terus enggak Pak, ini pembekalan terhadap nilai-nilai Al-Quran dan keseriusan dan kesungguhan yang dilontarkan dari Ketua Yayasan maupun DKM, Ketua DKM tadi. Saya menyarankan organisasi untuk TPQ ini agar dikhususkan sehingga nanti pengelolaannya jauh lebih baik. Seperti misalnya Pak, contohnya Pak, guru TPQ ini nanti juga harus dimasukkan dalam MIS Kemenak Pak. Selain lembaganya itu harus izin operasional, nanti diajukan, nanti formatnya segala macam nanti segera saya kirimkan, atau Ustadz Pakis silahkan, kan udah biasa ke ruang Pakis. Itu nanti apa saja yang harus dipenuhi nanti silahkan, secara teknis itu mah. Pokoknya saya sangat membantu sekali. Nah, syarat memang secara ini memiliki santri paling sedikit 15 orang ya. Saya yakin banget Cikal mau udah lebih daripada itu. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Nah, ini tentu saja kalau ini tidak hanya sekedar rekomendasi, nanti untuk ini harus ada izin Pak, izin untuk pendirian TPQ itu ada. Nah, kewenangan tanda daftar LPQ untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, next Pak, menetapkan kebijakan teknis terkait pemberian tanda daftar LPQ, melakukan pengawasan. Jadi Direktorat Pendidikan Islam khususnya nanti di ini Pak, di Direktorat PD Pontren, Subdit Pendidikan Al-Quran, itu nanti akan memberikan pembinaan dan juga hal yang sifatnya administratif. Kemudian Kanwil Kementerian Agama Provinsi, beliau mensosialisasikan kebijakan teknis. Nah, ini alhamdulillah, ini juga yang saya tayangkan ini bagian dari apa yang kami peroleh dari Kanwil pada saat raker ya. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan LPQ, itu masih Kanwil berperan di situ. Nah, Kemenak Kota Tangsel, nah ini bertugas melakukan verifikasi dokumen persyaratan administrasi. Jadi nanti format-format saya sudah siapkan, Bapak sekalian. Nanti silahkan diambil di Kemenak. Nah itu nanti data-data yang format yang sudah ada diisi, kemudian nanti kita akan verifikasi Pak. Jadi nanti pengajuan proposal, kemudian dengan suratnya diajukan ke Kemenak, nanti akan didisposisi oleh Pak Kepala. Pak Kepala akan memberikan disposisi ke saya, lanjutkan untuk proses. Nah, saya akan memverifikasi Pak, memverifikasi untuk mengunjungi Pak, Bapak sekalian, saya mengunjungi ke TPQ Cikal Harapan. Jadi ini ruangannya sebelah mana, terus untuk ruang kepala TPQ-nya di mana, ya pokoknya untuk sarana prasarana yang mendukung dalam kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran itu nanti saya akan lihat. Demikian juga santrinya, daftar santrinya, daftar asatidnya, itu kita akan cross-check di lapangan. Cross-check ke lapangan untuk kita mengetahui kelayakannya. Tapi saya kok udah yakin banget Cikal mah layak dah. Walaupun saya belum lihat secara khusus Ustadz Haryadi, Ustadz Andi, saya kalau melihat dari jauh mestinya udah lengkap lah. Gitu. Tapi cuman saya nggak tahu apakah ini untuk TPQ itu udah ada manajemen tersebut. Kemudian kami akan melakukan rapat pertimbangan dan pemberian itu tadi, izin operasional itu. Terus kemudian kita akan menetapkan. Dan tentu dari kita nanti ada lakukan pembinaan, termasuk hari ini bagian dari pembinaan. Selain pembinaan juga kita pengawasan. Nanti kalau kemudian jalan atau tidak kita akan lihat. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, masalah berlaku dan pencabutan tanda daftar ini tentu saya tidak berharap lah kemudian sampai dicabut segala macam ya.
Itu kan kalau tidak ada aktivitas ya. Yang pertama adalah pendaftaran satuan LPG, kemudian tanda daftar setelah jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tahun pelajaran setelah dikeluarkannya tanda daftar. Jadi masa izin operasional 5 tahun. Nah, kemudian nanti kita akan evaluasi dan juga kita monitoring. Kalau ternyata kemudian tidak ini ya Pak boleh, tapi saya yakin enggak. Ini kan aturan-aturan yang sifatnya umum. Next. Format yang harus disiapkan Pak. Ini berikutnya. Ini untuk teman-teman para pengelola TPQ. Silahkan nanti dibuat pengantar proposal, tetap ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, CQ Kasih Pakis. Nah, ada. Nah, isinya di dalamnya apa Pak? Isinya profil lembaga. Ya, dari jumlah santrinya, daftar santrinya, daftar para gurunya, daftar sarana prasarana. Sampai pun jangan lupa, karena tadi kami sudah sampaikan di depan, kami sangat berharap lampirkan akta yayasan. Karena saya tahu Cikal Harapan ini sudah berbadan hukum, lampirkan Pak itu Pak, badan hukumnya. Terus kemudian nanti di sana kita akan ya setelah kemudian ada tadi ya saya diceritakan di depan ada diskusi segala macam, kita nanti akan kemudian kita akan mendapat tugas dari Pak Kepala untuk kita memverifikasi ke lapangan. Demikian nanti ada juga berita acara verifikasi dokumen dan juga verifikasi lapangan. Jadi akan saya kunjungi. Untuk hal-hal yang sifatnya administratif, itu tadi di dalam profil itu nanti juga ada ini Pak, ada selain daftar santri, daftar guru, kelengkapan juga tadi kelengkapan administrasi, susunan jangan lupa, susunan pengurus TPQ. Pengurus TPQ-nya dari kepalanya, terus kemudian administrasinya siapa dan sebagainya. Terus di struktur organisasi dengan yayasan tentu harus ada SK ya, SK untuk kepala TPQ-nya itu harus ada Pak. Karena kalau kepala TPQ-nya itu nggak ada SK-nya, nanti untuk hal yang sifatnya administratif akan kesulitan. Termasuk jangan lupa untuk disiapkan untuk operator Pak. Operator itu yang menangani administrasinya harus dikhususkan itu Pak. Itu harus dikhususkan karena nanti harus mendata di EMIS dan sebagainya. Terakhir di slide Pak, di next slide berikutnya. Masih tinggal beberapa slide terakhir. Lanjut. Sebetulnya Bapak sekalian, untuk kaitan TPQ yang diusulkan oleh Cikal ini tidak terlalu sulit Pak. Ini slide ini ada beberapa yang ya tapi nggak apa-apa ini jadi biar apa namanya Cikal mungkin mengawali. Ini ada beberapa ketentuan ini karena memang terus terang kami dapat dari Kanwil dan juga dari Direktorat. Ada beberapa yang sifatnya persyaratan PAUDku. Jadi ada bagian-bagian yang di situ mensyaratkan untuk sekolah formal itu nanti peruntukannya adalah PAUDku. Tapi kalau untuk TPQ, sekali lagi untuk TPQ, TKQ itu paling pokok adalah itu tadi pengajuan, proposal, terus kemudian permohonan, terus kemudian nanti ada format-format yang harus diisi. Di sana kan ada profil tadi, terus akta yayasan itu juga dilampirkan. Kemudian ada rekomendasi dari KUA setempat, Pak. Rekomendasi KUA setempat, dan juga ini apa namanya surat keterangan domisili, surat keterangan domisili dari ini dari kelurahan setempat. Ya Pak, kan kami udah ada Cikal lah, untuk TPQ-nya kan harus ada Pak. Jadi di sana harus dilengkapi itu. Nah itu barangkali hal-hal yang teknis sesungguhnya tidak susah untuk kaitan perizinan TPQ ini. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kami terus terang sangat menyambut baik dan kami siap mendukung
hal-hal yang sifatnya teknis, administratif untuk pendirian TPQ. Dan TPQ ini sangat-sangat bermanfaat untuk pengembangan anak-anak kita dalam pendidikan agama Islam. Jadi program bisa dikatakan ini program pengembangan PAI nih Pak Fakih. Pengembangan PAI kemudian dengan TPQ. Nanti secara teknis, secara operasional nanti di lapangan ini Pak Fakih dan teman-teman semuanya, para pengurus, buku-buku yang terkait dengan kurikulum segala macam kita ada, nanti bisa kami sampaikan. Pokoknya nanti lebih teknis lagi, insya Allah nanti kita tatap muka aja. Kalau di virtual ini kan saya juga nggak bisa menunjukkan, dan ada beberapa kurikulum yang sudah kita siapkan. Barangkali sementara itu, mangga silahkan diperluas dalam tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan untuk kami webinar. Cuman memang kalau nggak ketemu langsung itu ya. Mudah-mudahan nanti secara teknis, secara mau datang ke Kemenak atau nanti sembari kita berkunjung ke sana. Tapi tentu saja harus diajukan dulu permohonannya, terus kemudian kita akan tidak lanjuti, kita kunjungan ke lapangan ya, sambil nanti apa-apa yang memang harus disiapkan, apa yang bisa kita berikan bimbingan, kami siap untuk itu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Kita akan lanjut ke tanya jawab ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama dari saya Pak. Tadi belum disinggung masalah kurikulum Pak. Mungkin bisa disampaikan secara kilas ataupun mungkin secara singkat gitu ya. Kurikulum yang memang harus ada di TPQ ini itu seperti apa? Al-Qurannya atau sejarahnya, akidah akhlaknya dan lain-lain, itu mungkin bisa diberikan gambaran Pak. Terima kasih. Langsung ya Pak Fakih ya. Apa? Kurikulum, langsung saya Pak. jawab sekarang ya. Masalah kurikulum. Baik. Untuk kurikulum itu sudah ada Pak. Nanti soft copy-nya saya kirimkan ke Pak Fakih. Soft copy-nya sudah ada. Nah, kalau ini minta dipaparkan di sini, seperti yang kita sampaikan di tujuan Pak, di awal kita sampaikan, bahwa TPQ ini ya fokus kurikulumnya adalah bagaimana penguatan pendidikan Al-Quran Pak. Untuk anak-anak kita, bukan berarti terus kemudian anak ini tidak mampu, kalau mungkin di SD yang umum segala macam, misalnya difokuskan pada anak-anak yang pendidikan Al-Qurannya kurang, terus kemudian kita berikan itu. Tentu saja saya yakin di Cikal ini kan di pembelajaran agamanya juga beberapa komponen disampaikan. Nah, ini justru saya melihat sebagai sebuah keunggulan Pak Fakih dan Bapak-Ibu sekalian. Nah, kalaupun materi-materinya, yang utama adalah memang pendidikan Al-Quran, baik itu dari segi tajwidnya, kemudian juga kaitan dengan tahsin tilawahnya dan sebagainya, sampai pun kemudian di sana ada hafalannya, doa-doa harian, kemudian juga surat-surat pendek. Tapi insya Allah rincian maupun ininya nanti segera saya kirimkan Pak. Saya kirimkan, artinya secara teknis ini jenjang ini apa materinya, terus surat apa aja. Pokoknya standar isinya udah ada Pak Fakih. Standar isinya ada, nanti segera kita kirimkan. Baik. Tapi memang Taman Pendidikan Al-Quran itu fokusnya ya tentang bagaimana penguatan pendidikan Al-Quran itu sendiri Pak Fakih. Siap. Baik, dibuka sesi tanya jawab teman-teman, mumpung langsung dengan Pak Kasihnya, karena beliau ini nanti yang akan mensupport kita secara full sampai kepada perizinan gitu ya. Barangkali ada dari yang lain, dipersilakan. Boleh angkat tangan dulu atau ditulis di chat. Assalamualaikum, sependapat dengan Ibu Indah, bisakah materi aslinya kita dapat soft copy-nya atau print out-nya? Insya Allah itu nanti akan menjadi
Dari Kemenak, Pak Edi, ini ada pertanyaan untuk materi, bisa kami ini Pak, kami beri note ya Pak, materi pelatihan hari ini. Bisa Pak. Oh untuk materi ini, materi kurikulum maksudnya. Diklat sekarang ini. Oh ya ini bisa kan ntar tinggal di Bapak tinggal ini aja share itu yang tadi dipresentasikan silahkan. Oh siap, baik, terima kasih. Ya sudah terjawab ya Ibu Susan, Bu siapa lagi? Anda ya. Baik, yang lain? Silakan. Nah, ini materinya akan di-share melalui chat ya. Baik, ada yang lagi? Mumpung kita langsung dengan sumbernya. Bapak Ibu silakan. Ya, itu sudah di-share sama Pak Edi materi penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an ya. Monggo yang mau mendownload dipersilakan gitu ya. Untuk secara teknis dan lain-lain ada pertanyaan? Pak Edi, ada pertanyaan dari Bu Siti Saada. Mohon izin bertanya, apakah ada bantuan bantuan apa nih? Batasan usia untuk siswa TPQ, Pak? Kan karena kami dari PAUD Itu sampai tadi. SMA, Pak. Oh gitu. Itu di tayangan sudah kita ini tadi di materi ada Bunda dari Ibu tadi yang Bu Siti Saadah menyampaikan di itu silakan kalau apa namanya host mau tampilkan lagi masa dan usia pendidikan. Maaf, Pak. Untuk PAUDku itu 4 sampai 6 tahun. Di slide ada itu tadi Pak Fakih. Ya, Untuk TPQ kan sampai 12 tuh Pak. Sementara kan siswa kami SMP SMA ikut gitu, itu tidak masalah. untuk nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa itu kan batasan secara umum ya Pak ya. Oh iya ya, Oh, di tempat antum itu berarti kan anu ya SMP sama apa Pak? SMP SMA akan include sebagai santri Pak. Nggak apa-apa Pak, itu kalau kalau itu kan itu batasan di anu ya. Artinya ketika implementasinya di lapangan, penguatan pendidikan Al-Quran itu ya tidak dibatasi terus kemudian harus usia sekian, enggak, itu kan batasan umum yang memang di masyarakat dilaksanakan TPQ di masjid musola. Artinya anak-anak kita yang SMP maupun SMA makanya kita sebut dengan pendidikan Al-Quran. Makanya untuk regulasi yang baru itu menyebutnya lembaga pendidikan Al-Quran. Jadi pendidikan Al-Quran itu kalau tadi di situ di slide itu disampaikan tentang batasan usia, bukan berarti itu sudah untuk SMP, SMA itu tidak ini bukan, tetap bisa untuk usia itu. Ini kalau kategori itu memang berarti di regulasi itu kita sebut dengan Ta'limul Quran lil Aulad lah, seperti itu. Tetapi sesungguhnya diimplementasi di lapangan ya pendidikan Al-Quran itu. Jadi untuk batasan usia itu tidak mengikat Bunda, Bu Siti Saadah tadi tidak mengikat harus usia sekian, tidak, itu bisa. Baik. Ibu Endang silakan Bu Endang. Ibu Endang ada pertanyaan? Waalaikumsalam Bu Endang. Silakan Bu Endang. Endang Inka.
Atau yang lain boleh sambil di chat, nanti saya bacakan gitu ya, supaya dijawab oleh Pak Edi Suarsongko. Silakan, ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Pak Edi, untuk pelatihan gurunya ini apakah kami bisa mengadakan sendiri atau bagaimana Pak? Untuk misalnya, sebenarnya kami sih Baik, ada program untuk dari yayasan itu, ada program pembelajaran Al-Quran metode UMI. Nah itu memang cuma kalau metode UMI ini targetnya lebih kepada masing-masing unit Pak. Kalau TPQ ini kan disatukan di masjid gitu ya. Ini kira-kira untuk apa pelatihan guru-guru TPQ-nya nanti mulai dari apa teknis pengajaran dan lain-lain. Ini dari Kemenak bisa ada ini nggak Pak? Ada apa namanya support gitu? Untuk baik Pak Fakih, untuk pembinaan itu kalau tadi kita sebut kita siap melakukan pembinaan, itu artian kita tidak dalam artian khusus kemudian mengundang terus kita melakukan pembinaan gitu enggak, tetapi artinya kita siap hadir di mana diperlukan untuk melakukan pembinaan Pak. Jadi kita nanti akan datang ke TPQ atau pendidikan Al-Quran Cikal Harapan setelah tentu saja setelah itu ya Pak ya, setelah izin operasionalnya terbit, proses perizinan itu sudah selesai semuanya. Nah nanti seperti yang ini, yang antum lakukan ini kan, Cikal mengumpulkan personel-personel penggiat pendidikan Al-Quran, kemudian kami dihadirkan. Nah ini seperti ini Pak. Jadi nanti insya Allah ya kan kalau perkembangannya kan COVID ini udah makin membaik, mudah-mudahan nanti kita bisa tatap muka. Kita jauh akan lebih leluasa untuk berdialog, untuk kita berdiskusi tentang ini hal-hal yang terkait TPQ. Nah ini nyambung ini Pak Fakih di chatting ada pertanyaan dari Bu Endang. Sebaiknya dalam pengajaran materi disesuaikan dengan usia kemampuan. Betul Pak Bu Endang, betul. Jadi nanti materi itu tentu saja kita sesuaikan dengan jenjangnya. Kalau ini anak-anak kita kan SD SMP, tapi jangan lupa Pak, jangan lupa SD SMP sekalipun itu tetap, nah ini yang mungkin prioritas utama Pak Fakih. Saya nggak tahu kondisional di lapangan, walaupun saya tadi udah berestimasi cukup tinggi cikal SMP SMA-nya ini, tapi coba disisir Pak Fakih. Ini sekaligus saya, mohon maaf nih, saya sekaligus apa ya istilahnya monitoring terhadap Pak Fakih maupun Pak Maksum. Pak Maksum di SD, terus demikian juga teman yang di SMP Cikal maupun SMA Cikal. Coba data-data guru PAI kita, bukan guru PAI, siswa PAI kita atau siswa yang Muslim sejauh mana tentang penguasaan terhadap Al-Quran. Nah itu harapan kita adalah pendidikan Al-Quran yang digagas oleh Cikal itu menjadi solusi, menjadi bentuk bimbingan kepada anak-anak kita yang di SD, SMP, SMA di Cikal yang mereka pendidikan Al-Qur'annya itu masih kurang, itu harus menjadi prioritas, Pak. Itu menjadi prioritas. Jadi saya belum tahu nih kondisional di SD, SMP, SMA Cikal. Saya sih berdoa mudah-mudahan semuanya udah fasih dalam membaca Al-Qur'an, terus khotamil Quran juga mungkin udah berapa kali dan sebagainya. Tetapi kalau ternyata itu kita temukan anak-anak kita yang di SD, SMP maupun SMA itu ternyata pemahaman tentang Al-Quran itu sendiri ternyata belum sesuai standar, ya itu harus menjadi prioritas, Pak. Itu menjadi prioritas. Nah, kalaupun tadi Bu Endang katakan bagaimana Pak tentang standar isinya, ya betul disesuaikan dengan usianya, dan itu nanti rujukan kurikulum yang tadi saya sampaikan di muka, nanti insya Allah buku kurikulumnya ataupun soft copy kurikulumnya nanti kami siap untuk kita kirimkan. Tapi tentu saja setelah ini Pak, Bapak sekalian, setelah perizinan itu selesai. Ini saya langsung jawab itu Pak Fakih, ini ada satu pertanyaan lagi untuk pengajar TPQ jika
ia sudah terdaftar di EMIS sebagai pengajar PA, apakah datanya bisa double menjadi guru TPQ? Apa nih? Untuk pengajar TPQ jika sudah terdaftar di EMIS sebagai pengajar PAI. Oh, ini antara guru PAI dan TPQ, Bu, Bapak Ibu sekalian nggak tumpang tindih, kan nanti kayak Pak Fakih lah, misalnya Pak Fakih itu udah terdata di EMIS sebagai guru PAI. Itu Pak Fakih sebagai satningkalnya, satuan pangkalnya sebagai guru PAI. Terus nanti Pak Fakih juga, ini contoh Pak Fakih aja ya. Pak Fakih ternyata jadi guru TPQ juga. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jadi bukan double, tetapi justru itu berarti tugas tambahannya Pak Fakih sebagai guru PAI. Justru ini menjadi solusi nih, menjadi solusi yang teman-teman kita yang itu Bu Siti, ketika yang tugas pokoknya sebagai guru PAI itu nggak cukup. Nah, ngajar TPQ ini menjadi tugas tambahan dan ekvivalen dapat diperhitungkan untuk pembunuhan 24 jam itu Bu Siti. Terus ada pertanyaan dari Bu Susan, cabang Banten, untuk proses persiapan yang disebutkan Pak Edi, berapa lama hingga cikal harapan diizinkan mulai menjalankan TPQ? Kemudian menyambung pertanyaan Bu Endang, apakah jika berdasarkan kemampuan siswa santri, artinya proses belajar di kelas-kelas yang berbeda dengan kelas KBM pagi? Untuk proses perizinan dulu, proses perizinan itu tidak lama Bapak Ibu, karena insya Allah untuk perizinan TPQ itu di tingkat Kemenak Tangsel. Ini Pak Fakih dan teman-teman, taruhlah minggu besok langsung siapkan berkas-berkas, dan udah semua. Senin atau Selasa ajukan. Terus kemudian saya kirim ke saya minta diskusi Pak Kepala. Kalau Pak Kepala ada langsung diskusi, silahkan lanjutkan. Ya minggu besok langsung saya kunjungi. Gimana kesiapan ruangannya, kesiapan gurunya, kesiapannya. Kalau kesiapan anaknya kan dari anak-anak cikal juga kan. Tapi saya harus minta daftarnya. Langsung saya verifikasi. Begitu udah ini, saya laporkan Pak Kepala, Pak ternyata insya Allah SD atau pokoknya sekolah cikal TPQ-nya udah ini Pak memenuhi syarat-syarat. Saya langsung rapatkan dengan Pak Kepala ACC, saya proses izinnya Pak. Jadi nggak lama itu. Kalau dalam waktu seminggu ternyata semuanya kelengkapan datanya, tapi jangan lupa Pak Fakih dan teman-teman, itu tadi lampirkan badan hukumnya dilampirkan juga, karena itu sangat-sangat membantu untuk proses-proses yang selanjutnya. Karena tentu saja ini sekaligus saya sampaikan, saya tidak hanya mendorong dalam artian untuk jalannya TPQ, tapi Pak Fakih dan teman-teman, saya berharap dengan munculnya TPQ atau pendidikan Al-Quran di Cikal itu nanti ada apa-apa yang bisa kita supportkan di aspek-aspek yang lainnya. Yang pasti pendidikan Al-Quran sekalipun itu ketika udah berbadan hukum, terus struktur organisasinya itu juga dipenuhi semuanya, administrasinya lengkap, itu Pak Fakih dan teman-teman bisa mengajukan bantuan ke Pemkot. Dan kalau di Kemenak nanti kita lihat kalau memang di sana ada seperti kayak kemarinnya waktu 2020 itu kan ada bantuan itu Pak, bantuan BOP, ya kenapa tidak kan gitu. Nah ini kemudian Bu Endang menanyakan Bu Susan menanyakan jika berdasarkan kemampuan siswa santri, artinya proses belajar di kelas-kelas yang berbeda dengan, maksudnya gimana nih Pak Fakih, bisa dibantu nggak? Maksudnya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bu Susan silakan. Ya, Pak Edi ketemu lagi tanpa mohon izin saya tidak buka kamera ya. Maksud saya begini Pak Edi, kan kalau di Cikal Harapan pagi itu sudah ada kelas KBM seperti biasa ya, konvensional. Nah, kelas ini kan khusus TPQ. Nah, menyambung tadi pertanyaannya Bu Endang, kalau misalnya tidak berdasarkan kemampuan siswa, berarti kan per kelas, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, tapi kan dari anak-anak itu kemampuannya pasti ada perbedaan lagi. Nah, apakah tadi kan Bu Endang sebenarnya sudah menanyakan, saya juga menanyakan hal yang sama. Misalnya di kelas 1 itu misalnya ada 3 tingkatan anak, ada anak yang sudah mahir, ada yang sedang, ada yang menengah. Nah, itu dibedakan lagi apa bisa disamakan aja yang kelas pagi, kelas 1 ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya sampai kelas 12. Bagus Bu Ya, Susan. itu maksud saya begitu Pak. Itu yang dimaksudkan itu Bu Susan ya. Baik, mohon izin Pak Fakih, saya langsung jawab ya Pak Fakih ya.
Jadi ini karena ini pendidikan Al-Quran ini kan bagian dari pengembangan PAI, Bu. Jadi dengan Betul, tadi iya. pemilahan kemampuan, makanya nah jadi bagus nih Bu Susan memperkuat apa yang kita diskusikan. Berarti nanti Pak Fakih dan juga teman-teman pengelola pendidikan Al-Quran harus ada tes, Pak. Tes awal, tes kemampuan pendidikan Al-Quran. Saya apa yang disampaikan Bu Endang itu ini saya pahami. Artinya berarti antara kelas pagi dengan kelas pendidikan Al-Quran ya berbeda. Kalau ternyata memang anaknya taruhlah misalnya, mohon maaf nih, di kelas formal itu dia udah kelas 2 SMP. Tapi ternyata begitu masuk kategori pendidikan Al-Quran itu dia kemampuannya belum nyampe jenjang itu di wusto itu. Berarti ya jangan kan gitu. Jadi di sini memang harus ada ini Pak, harus ada komunikasi secara intens, pendekatan kekeluargaan yang baik dengan orang tua santri maupun siswanya. Jadi di pendidikan Al-Quran ini kalau itu misalnya kita hanya yang kelas pagi, kelas taruhlah SMP Cikal. Terus kemudian yang SMP Cikal itu kemudian tanda ini gimana nih? Nanti ini ya teknis. Gimana coba perencanaan dari ini ya, dari Cikal. Karena secara psikologis mungkin juga akan ada efek ya. Kalau dalam praktek di lapangan taruhlah di sekolah-sekolah ini, karena memang untuk yang pendidikan Al-Quran di sekolah ini memang terus terang kan belum banyak nih Pak. Kalau di masyarakat memang ya akan terjadi ya, ada di jenjang yang taruhlah itu masih dasar, itu ternyata ada beberapa anak yang usianya lebih ini. Nah, saya bisa memahami apa yang tadi disampaikan Bu Endang, kalau itu kita berlakukan itu kira-kira secara psikologis gimana. Nah, mangga silakan format yang diinginkan oleh Cikal itu seperti apa. Kalau itu sifatnya penguatan dalam artian untuk kita tetap kelas yang pagi itu menjadi pertimbangan, karena tentu kalau misalnya tiba-tiba dia turun di jenjangnya di ini kan tentu secara psikologis akan berpengaruh secara psikologis bagi anaknya. Ya mangga tetap misalnya tetap di kelas pagi, tetapi dia ini menjadi penguatan gitu Bu. Ini pendidikan Al-Quran itu menjadi penguatannya. Taruhlah tetap jenjangnya di situ sama. Nah tapi dia penguatan berarti bagaimana dia biar mengejar kepada standar tertentu yang harus dicapai itu gitu. Kurang lebih ya begitu Bu. Enggak silakan Bu. Oke, matur suwun Pak. Mohon izin saya perjelas lagi, artinya dari Depak, dari Pak Edi beserta kawan-kawan di Depak itu masih memberikan keluasan kepada Cikal Harapan untuk memproses kembali sistemnya gitu ya. Bisa Bu, bisa artinya, Bu, bisa dipahami itu. Nah, bisa. Bisa ya. Bisa. Iya. Ya. Dan itu benar. Jadi misalnya ini contoh aja Bapak Ibu sekalian, di sini ada Bapak Ibu kepala sekolah juga kan. Misalnya untuk kelas levelnya sih tetap tidak akan disatukan antara anak SD, SMP dan SMA. Tetapi mungkin untuk level SMP tentu ada jenjangnya lagi. Misalnya yang kelas 7 bisa jadi ntar bareng sama kelas 9 atau kelas 8 yang sudah dalam taraf mahir dan sebagainya. Tapi tetap di jenjang yang sama. Ini hanya contoh ya. Nanti teman-teman yang lebih teman-teman panitia, khususnya Pak Andi, Pak Maksum, Pak Fakih yang monggo silakan lebih banyak berembuk dengan Pak Edi. Gitu ya Pak ya kira-kira ya. Saya tambahkan Bu Susan, jadi tadi Pak Fakih mohon izin, saya memahami apa yang disampaikan Bu Susan tadi. Jadi kami memberikan keleluasaan kepada Cikal. Jadi tadi taruhlah, ya nggak mungkin kalau di SMP terus kemudian dikumpulkan sama anak SD kan nggak mungkin. Tapi kalau di SMP sesama SMP, begitu dikategorikan tadi kemampuan, bisa jadi yang dia udah kelas 8 berkumpul dengan yang di kelas 7 dalam kaitan penguatan materi bisa jadi akan terjadi. Nah itu. Tapi sekali lagi keleluasan untuk pengelolaan kelas dan juga pengelolaan tadi tingkat kemampuan anak-anak kami serahkan kepada manajemen di Cikal. Iya. Baik Pak, nanti kita akan adakan matrikulasi Pak untuk pemetaan ya, pemetaan kemampuan, sehingga nanti masing-masing unit
dalam pelaksanaannya kami juga masih memikirkan teknis pelaksanaannya, karena kan ini artinya dilaksanakan pada saat siang hari sampai sore hari lah ya, sehingga kita nanti akan rapat lagi internal gitu kan untuk membahas teknisnya. Termasuk pun kami juga rencana insya Allah mohon izin untuk mendengarkan istilahnya, mengelompokkan juga teman-teman Dewan Asatidahnya Pak Edi, untuk kita klasifikasikan sehingga nanti teman-teman ini untuk di kelompok berapa ditempatkan gitu. Dan mohon tidak perlu ewuh-pekewuh gitu ya teman-teman. Jadi kita ini untuk kebersamaan, untuk amaliyah kita di masjid nggak usah ragu dan tidak usah merasa canggung ketika misalnya dari kami tim pengurus TPQ gitu ya, itu mengutus siapa untuk mendengarkan bacaan teman-teman khususnya di dalam membaca Al-Quran. Itu jangan merasa dikecilkan gitu ya, seperti itu. Pak Edi, baik. Yang lain silakan. Untuk perizinan tadi ada bahasa Bu Susan, jadi kita diberi keluasan ya Pak Edi ya. Halo? Apanya Pak? Untuk waktu perizinan kita maksimal itu berapa lama kemudian sampai kita bisa melaksanakan itu? Oh, perizinan itu Pak, tergantung ya? perizinan itu Bapak minggu besok langsung ajukan, terus mudah-mudahan saya nggak ada kegiatan keluar, langsung saya survei, itu langsung ini Pak, kalau memang itu kelayakan dari hasil peninjauan kita sudah kelengkapannya sudah tercukupi semua, terus kemudian kita proses perizinan untuk ditandatangani Pak Kepala, izin operasional itu sudah ada, ya langsung operasional, nggak apa-apa. Baik, baik. Kami berarti harus memprepare internal dulu Pak Edi ya. Nah seperti tadi kayak ada ruang-ruang itu kan kita juga belum persiapkan gitu. Insya Allah Pak, kita maraton mudah-mudahan sebelum Ramadan kita sudah ajukan untuk perizinan ke Kemenak gitu, Insya Allah. Mohon bantuannya juga untuk cabang sama ketua DKM untuk ruangan nanti mungkin bisa kita berkoordinasi sekaligus untuk mengeluarkan SK ya, SK pengajar dan pengurus TPQ seperti itu. Baik, masih ada waktu sekitar 8 menit lagi silakan. Belum kita ke sholat asar. Nggak ada kayaknya Pak Fakih ya. Saya mungkin saya tambahkan terakhir. Secara teknis dan lain-lain nanti saya koordinasi langsung Pak. Allah. Baik, teman-teman. Terakhir saya sampaikan Pak. Jadi prinsipnya gini, Bapak Ibu, Pak Fakih dan teman-teman semuanya, apa yang sudah direncanakan ini, saran saya silahkan segera dilengkapi administrasinya. Tapi karena saya berbicara dengan teman-teman Digital yang notabene adalah lembaga formal, saya menyarankan segera syarat administrasi tadi yang SK-nya, terus kemudian kelengkapan badan hukumnya, kemudian juga sarana prasarana, seyogianya disiapkan dari awal-awal. Terus tadi kalau memang bisa memungkinkan ruangan untuk yang terutama ruang administrasi ya, kalau pembelajaran bisa jadi di masjid bisa kita laksanakan. Tapi tentu Pak, karena itu tadi ada pengelompokannya ya dipasang sekat gitu, karena ya kembali tentang kelancaran dan efektivitas pembelajaran tentu Bapak Ibu saya nggak perlu banyak kalam lah ya. Artinya ketika kok ternyata di ruang cikal itu ternyata memungkinkan ada ruangan kelas TPQ tersendiri, itu jelas lebih bagus Pak Fakih, teman-teman. Jadi Pak
Ini alhamdulillah ada pengurus yayasan, ada DKM dan sebagainya. Kalau tadi saya katakan di masjid pun TPQ bisa berjalan, itu kan karena dalam batasan di masyarakat dengan keterbatasan sarana prasarana. Saya berikan masukan untuk Cikal tentu saja akan lebih bagus ketika ada kelas-kelas yang tersendiri, yang ada pengelompokan kelas tadi. Tujuannya apa? Biar efektivitas pembelajarannya itu lebih maksimal. Barangkali itu, Pak. Baik, Pak Edi. Untuk durasi pembelajarannya berapa lama ya, Pak? Durasi pembelajaran ya sebetulnya kita nggak ada batasan yang mengikat, tapi tentu saja antum bisa artinya bisa diperbandingkan dengan lembaga formal. Nah, untuk yang TPQ tentu saja kan tidak selama yang di lembaga formal kan gitu. Jadi dia durasinya lebih sedikit. Tetapi sedikit atau banyak ini kembali kepada bagaimana kita optimal di dalam pembelajaran itu sendiri. Gitu. Jadi artinya untuk kaitan dengan durasi dan sebagainya, mangga silahkan manajemen TPQ yang akan berjalan di Cikal ini diperhitungkan sedemikian rupa. Karena kami juga nggak terlalu kaku untuk membatasi itu kan gini. Anak-anak kita kan kemarin sempat ngobrol kita ya, Bu Susan, Bu Ervi dan juga teman-teman ketika saya ketemu di Cikal. Anak-anak berarti kan ketika setelah belajar selesai pagi, belajar formal kan gitu ya, kan lanjut ini. Berarti kan pulang bisa jadi sampai jam sekian. Nah, itu tentu saja tingkat kejenuhan anak-anak kita harus kita perhitungkan. Kita perhitungkan. Makanya nanti sangat penting Pak Fakih dan teman-teman, kreativitas pembelajaran di TPQ ini biar menjadi menarik. Jangan sampai pembelajaran pendidikan Al-Quran yang kita mau gagas itu menjadi beban bagi anak-anak, jangan. Ya. Pak, pendidikan Al-Quran kan harus pakai, iya. Tetapi kan sekarang metodologi banyak. Pak Fakih kan punya teman, Pak Ansori, misalnya dengan tamyiznya dan sebagainya. Sedapat mungkin dalam pembelajaran pendidikan Al-Quran itu tetap menyenangkan, Pak. Enjoy learning bagi anak-anak kita itu tetap harus kita capai juga. Jadi kreativitas para guru-guru TPQ ini tentu saja karena agak beda nih Pak. Saya terus terang mohon maaf ini juga improvisasi ya kalau bicara kaitan dengan TPQ di masyarakat di umum yang notabene adalah tidak di sekolah, ini jelas beda. Dan durasi waktunya kan otomatis kan anak itu di sekolah dari pagi sampai terus lanjut kan gitu. Nah, itu tolong diperhitungkan. Diperhitungkan berarti kreativitas pembelajaran, variasi metodologi pembelajaran itu harus ini. Satu lagi juga media. Nanti dalam pendidikan Al-Quran ini selain juga ya tentu kalau kaitan dengan qiraatul Quran tentu itu secara langsung. Tetapi ada bagian-bagian misalnya perlu menggunakan media. Misalnya tentang tadabbur Al-Quran ataupun bagaimana memahami isi kandungan di dalam Al-Quran. Bisa jadi kan dengan media-media film misalnya yang ada tentu saja korelasinya dengan konteks ayat maupun konteks pendidikan Al-Quran itu sendiri. Barangkali gitu Pak Fakih. Siap. Terima kasih masukannya Pak Edi. Memang betul ya teman-teman ya, karena kan kita melaksanakannya ini di sesi setelah anak-anak belajar formal ya. Tapi insya Allah kita akan mencoba create nanti untuk kurikulumnya serta metodenya serta program-program spesialnya gitu ya, mudah-mudahan kita bisa bersinergi semua. Meskipun pada intinya prosesnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas baca tulis Al-Quran dan hafalnya. Seperti itu Pak Edi ya. Pak Fakih izin bertanya. Ya, berarti itu ada yang tanya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Edi dan semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi monitor masih Pak ada? Edi menyambung Ya, silakan Bu Evi. misalkan Cikal Harapan mengambil yang formal, PAUD digunakan dua fungsi. Kalau di dalam sistem perizinan di Kemenak untuk PAUD itu bagaimana? Kalau untuk sekolah setahu saya terbaru dinas memperbolehkan dalam akreditasi itu gedung digunakan multifungsi. Nah ini bagaimana Pak? Andai kita menggunakan ruang kelas maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini Pak Fakihnya lagi ke belakang, saya langsung aja ya.
Bu Ervi, untuk kaitan dengan PAUDku tadi yang pendidikan anak usia dini Al-Quran, ini memang terbaru nih Bu Ervi. Ini terbaru. Jadi tadi yang misalnya multifungsi kaitan dengan sebetulnya juga kita nggak jauh beda dengan apa yang diterapkan oleh Dikbud. Tetapi memang karena ini juga baru, kami terus terang insya Allah besok Bu Ervi, kebetulan kita hadirkan Pak Kasubdit. Nah ini Bu Ervi ini mengingatkan saya nih. Bu Ervi mengingatkan saya untuk saya akan kulik lebih dalam Bu Ervi. Mengingatkan saya tentang kalau nanti Cikal mau membuat PAUDku seperti apa. Ini pertanyaan Bu Ervi bagus banget. Jadi besok saya akan cross check sama Pak Kasubdit. Karena ternyata realitas alhamdulillah kita di Tangsel, di sekolah Cikal ada niatan untuk ke sana. Siap untuk secara teknis maupun ini besok kami akan hadirkan Pak Kasubdit dan hasilnya nanti segera saya komunikasikan Bu Ervi ke Cikal. Kalau memang Cikal punya gagasan untuk memiliki PAUDku, nanti segera kami informasikan Bu. Nah kalau yang tadi kita bahas ya dari awal sampai akhir tadi itu memang konteksnya kita masih itu Bu Ervi tentang Taman Pendidikan Al-Quran maupun juga Taman Kanak-Kanak Al-Quran ataupun Taklimul Quran lil Aulad. Jadi yang non formal Bu, yang kita diskusikan dari awal sampai akhir itu tadi adalah yang non formal. Nah untuk yang formalnya saya minta waktu, saya belum tuntaskan penjelasannya, walaupun saya udah ada sih, tapi saya akan lebih detail. Insya Allah besok saya ketemu dengan Pak Kasubdit karena memang baru Bu, ini Bu Ervi baru banget ini, jadi memang luar biasa ini. Cikal Pak Haryanto, Pak Adi, Yayasan, Bu Susan, maupun ini Cikal mengawali, karena habis ini saya besok minggu pun juga diminta di Pondok Aren untuk menjelaskan yang sama. Nah insya Allah nanti oleh diskusi kita dengan Pak Kasubdit langsung kita hadirkan dari pusat tentang teknis bagaimana PAUDku atau pendidikan usia dini Al-Quran. Jadi beda dengan itu Bu Ervi. Kalau PAUD kan itu yang dinas, nah ini kalau ini PAUDku, kunya itu pakai Q Bu, Al-Quran gitu. Demikian Bu Ervi. Ya. Baik, Pak. Silakan Pak Fakih. Pak Fakih sambil ngopi kayaknya Bu Ervi ini. Iya Pak. Kalau MC-nya ngantuk repot kerekam. Ngantuk ya MC-nya. Kirim seluruh Nusantara repot ya. Baik, untuk PAUDku mungkin nanti diskusinya tersendiri. Karena mungkin insya Allah kita supaya tidak tumpang tindih ya Pak Edi ya untuk pembelajaran TPQ. Jadi nanti teman-teman kita fokus di TPQ, kemudian nanti kita rekanan dengan Kemenak ya khususnya Kasih Pakis untuk kita bisa memulai insya Allah mudah-mudahan dari tim inti segera bisa menyelesaikan syarat-syarat perizinan. Kemudian kami minta juga untuk DKM mempersiapkan ruang-ruangan yang tadi diperlukan. Ya minimal 2 atau 3 ruangan inti dulu boleh ya. Seperti itu. Baik Pak Edi, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi, monggo kalau mau di closing. Ya Pak. Silakan Pak, penutupan boleh silakan. Pak Edi mengakhiri apa namanya? Oh baik, materi. baik. Saya akhiri closing statement saya. Sekali lagi teman-teman semuanya, para pengurus yayasan, pengurus DKM, wabil khusus nanti calon kepala TPQ dan jajarannya, kami menyambut baik dan kami sangat mendukung apa yang antum lakukan. Mudah-mudahan apa yang sudah dirintis di Cikal ini nanti berimbas Pak Fakih ke teman-teman yang lain, karena terus terang TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran atau pendidikan Al-Quran di formal ini memang belum banyak. Sudah ada sih, belum banyak. Jadi dan mereka memang konsepnya masih yang non formal. Nah untuk yang tadi Bu Ervi katakan untuk yang nanti dalam bentuk formal, insya Allah nanti segera kita akan sampaikan, karena terus terang itu program baru Bu Ervi, teman-teman semuanya itu program baru. Nanti segera kita pastikan tentang regulasinya dan sebagainya. Tapi insya Allah apa yang sudah digagas, yang sudah direncanakan ini kami berharap dilanjutkan, karena terus terang sangat positif banget. Apalagi dengan Cikal yang notabene adalah sekolah berbasis keagamaan, itu menjadi sangat penting, menjadi sangat baik,
penguatan ilmu Al-Quran. Terus terang kami sangat mendukung banget. Dan kami siap, tadi apa yang Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua DKM, dan juga Pak Fakih, teman-teman, kaitan perizinan, kami siap mendukung. Jadi kami menyambut baik dan mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, video saya ada kendala, jadi Bu Ervi nggak bisa lihat saya, tapi baca foto aja Bu Ervi. Nggak apa-apa. Tapi terima kasih Bu Ervi ngingetin. Pernah ketemu Pak Fakih, kami ketemu satu acara di kegiatan di hotel ya di ini, dan alhamdulillah ini menjadi Bu silaturahmi kita lanjutannya. Jadi nanti saya sering main ke Cikal nanti. Kalau selama ini kan Pak Fakih mulu Bu, Pak Fakih, Pak Masum. Nanti saya sering ke sana nanti. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tetapi insya Allah nggak sesusah yang kita bayangkan. Karena saya berbicara dengan teman-teman penggiat di sekolah formal, nggak susah lah. Tinggal nanti, oh ini Pak kurikulumnya ini, pemilihan ini insya Allah mudah. Dan kita akan memudahkan apa yang Bapak Ibu lakukan, karena insya Allah di mata Allah untuk membumikan Al-Quran tentu saja sangat mulia di hadapan Allah. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Suarsongko yang telah memberikan materi begitu luas. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa segera merealisasikan apa yang tadi disarankan. Baik, terima kasih Pak Edi. Insya Allah nanti kita bersilaturahim ke sana untuk menyampaikan sertifikat pembicara. Demikian dari saya selaku pembawa acara, dan marilah kita tutup dengan kata resmi dari Ketua DKM. Mungkin ada hal-hal nanti yang bisa diinformasikan pada Pak Andi. Dipersilakan sekaligus untuk menutup acara. Baik, terima kasih Pak Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara Diklat Taman Pendidikan Al-Quran Cikal Harapan telah kita lalui bersama. Terima kasih Pak Kasih atas masukannya, ilmunya. Semoga insya Allah kami akan bahu-membahu DKM, kemudian atas mungkin support yang begitu hebat dari Yayasan Cabang Pemerintah di Cabang Banten, kemudian pengurus TPQ nanti insya Allah yang nanti digawangi oleh Ustadz Fakih, yang insya Allah sudah berpengalaman. Kami yakin semoga nanti sebelum Ramadan, semoga mohon doanya bersama TPQ Cikal Harapan bisa launching, dan memang setelah disahkan kemudian mendapat izin dari Debak Tangsel, kami rencananya akan launching awal di bulan Ramadan via Zoom. Terima kasih. Mohon izinnya, semoga nanti bisa berjalan lancar, dan mohon supportnya, mohon diperlancar nanti izinnya. Terima kasih. Siap Pak. Pak Ketua siap. Terima banyak. Ya, karena memang sekali lagi kami mungkin baru, dan tadi ketika Pak Kasih menerangkan, wah banyak sekali istilahnya, syarat-syaratnya. Tapi insya Allah nanti kita akan usahakan. Lagi mohon untuk nanti disupport dan diberi permudahan untuk berjalan. Itu saja, dan kami tadi berikan amanah dari MC untuk menutup dengan membaca hamdalah. Kemudian Diklat Taman Pendidikan Al-Quran Cikal Harapan kita tutup. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil Baik, terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti mohon izin akan dibuat grup tim pengajar TPQ. Jadi mohon kesediaannya ya teman-teman yang nanti akan dimasukkan ke grup supaya untuk informasi lebih simpel dan lebih terarah. Terima kasih. Sayonara, sampai jumpa pula. Salam sehat semuanya dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak. Terima kasih Pak, izin live. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak, izin live. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak, izin live. Assalamualaikum. Izin live. Assalamualaikum Pak Fakih, Pak Andi. Ya semuanya, terima kasih. Sukses Pak Fakih, sukses Pak Andi. Assalamualaikum.
Mohon pamit Pak Fakih dan Pak Andi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.